Oke, kita bergeser ke wilayah Bengkulu. Ini yang juga tidak luput dari sorotan ya Bayu dan juga pemirsa. Jadi ada puluhan siswa SMP ini yang kemudian melukai tangannya sendiri atau melukai dirinya sendiri. Ini kemudian viral di media sosial juga ya. Ya, puluhan siswi di SMP Negeri 1 Bengkulu ini kedapatan berperilaku aneh dengan melukai tangan dengan senjata tajam. Selain tren di media sosial, faktor lingkungan dan krisis identitas menjadi latar belakang aksi pelajar tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh Kepala SMPN 1 dan pihak SMPN telah memanggil para wali murid agar berupaya dan membantu menasehati anak-anaknya agar kejadian yang sama tidak terulang kembali. Kalau ingat kemarin diadakan seakan tanda tangan perjanjian dengan pihak sekolah dengan wali muridnya dengan yang pelakunya ini bahwa kejadian itu tidak di sini. Dan untuk pencegahan selanjutnya kami kemarin di hari Kamis sudah mengundang seluruh wali murid dari 800 sekian hari ini intinya menyampaikan bahwa kejadian ini jangan terulang di anak yang belum terjadi. Selanjutnya, pencegahan frekuensi kami, biasanya kami mengadakan razia hanya untuk rambut, potong kuku, dan sebagainya. Sekarang di dalam tas, mulai detik hari ini, diadakan razia di dalam kelas, mengenai benda tajam, dan otomatis melihat anak-anak yang goresan lagi. Jangan sampai dalam kurun waktu seminggu ini, ke depannya berlanjut. Oke, kita langsung bahas hal ini. Sudah ada dua orang narasumber yang bergabung bersama kami pagi hari ini. Saya akan sapa terlebih dahulu. Ada Bu Ainul Mardiati, Kepala UPD TD PPA, Ketua Apsifor Provinsi Bengkulu. Selamat pagi, Bu Ainul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung, Bu Ainul. Di studio juga sudah bergabung ada Mbak Melisa Grace, psikolog anak. Terima kasih sudah hadir. Psikolog klinis. Psikolog klinis ya. Oke, kita nanti revisi. Terima kasih banyak sudah hadir Mbak Melisa. Sebelum ke Mbak Melisa, kita mau ke Bu Ainul dulu ya. Bu Ainul, ini kan informasi yang beredar 52 siswa SMP. Itu datanya betul per pagi hari ini, Bu Ainul? Ya, yang memang yang terjadi adalah anak kita 52 anak yang tergabung laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, Bu Ainul, sebenarnya kejadian ini kronologinya seperti apa? Atau cerita seutuhnya ini seperti apa, Bu? Kok sampai ada 50 lebih ya anak-anak yang menyakiti dirinya sendiri? Ya, ini sebenarnya luka ini ada luka lama ya. Sebelum anak-anak itu bersekolah di sana, ada 1-2 anak yang sudah melakukan sayat di tangan. Dia merasa bahwa kalau sudah memberikan goresan di tangan itu persoalannya bisa tersalurkan kepada tangan ini. Jadi sebenarnya ini adalah anak-anak ini mengajak teman-teman yang lain yang punya kesamaan perasaan dan hati ya. Jadi 52 ini bukan serta-merta hari itu terjadi atau tahun itu terjadi. Jadi luka-luka ini adalah ada yang luka baru, ada yang luka lama. Artinya anak-anak ini sebelum bersekolah di SMP itu pada saat waktu mungkin SD, dia sudah melakukan sayatan pertama, mungkin ada seperti itu ya. Jadi ini dia mengajak mungkin mempunyai suatu komunitas ya, komunitas bahwasanya mereka mempunyai perasaan yang sama dengan sayatan tersebut. Ini sayatan itu bukan pakai silet ya, dia pakai cutter, mungkin pakai belahan pecahan kaca, dan ini tipis sekali, tapi ada tanda goresan tersebut. Iya, Bu Ainul, perasaan yang sama ini perasaan apa, Bu? Kekecewaan mungkin ya, mereka punya persoalan dalam rumah, mungkin ada juga kena marah, sensitif ya, sensitif ini mungkin mereka larikan ke bentuk perilaku, mereka melihat di media sosial, trennya anak-anak seperti ini, kalau memang mereka kecewa, mungkin mereka punya perasaan yang sama dengan teman-teman yang lain. Jadi mereka mempunyai suatu perasaan yang sama, terus juga mereka menggoreskan tangannya itu dilukai sedikit gitu. Dan hal ini beberapa tahun yang lalu daerah lain juga pernah terjadi hal seperti ini. Oke, Bu Ainul, sebelum saya ke pertanyaan selanjutnya, saya ingin dalamin dulu. 52 siswa itu berarti dalam rentang waktu kapan sampai kapan ya, Bu ya?
Kalau pastinya kemarin ini kan di kabupaten ya Ibu ya, di kabupaten, jadi kami berkoordinasi dan hari ini kami memang turun serentak. Dalam artian ini kita akan konseling secara personal, kita melihat kondisi psikologis anak itu tidak secara kelompok tapi secara individu. Kita akan konseling berlanjut sehingga kita akan menemukan jawaban daripada persoalan-persoalan anak-anak ini. Pertama, ya mungkin mereka ini berasa di media sosial kan ada tren-tren tersendiri, terus mengikuti gaya-gaya yang ada di media sosial. Sudah itu namanya juga anak-anak SMP dalam artian secara rasional mereka belum tahu apa yang mereka perbuat itu berdampaknya kepada hal-hal seperti ini. Nah, 52 ini tidak serta-merta dalam bulan ini atau tahun ini mereka melakukan, kan juga ada yang lama. Gitu. Oke, jadi tidak dalam waktu bersamaan, kurang lebih seperti itu tadi yang saya tanyakan rentan waktunya, tapi itu masih dikoordinasikan ya Bu ya untuk rentan waktunya. Saya mau ke Mbak Melisa kalau gitu. Kita melihat ini banyak sekali Mbak, 52 meskipun tidak terjadi secara waktu yang bersamaan ya, tadi Bu Ainul sempat menyampaikan. Tapi bagaimana kita bisa memahami hal itu ya Mbak ya? Oke, jadi kalau kita bicara tentang perilaku maladaptif ya, maladaptif itu berarti perilaku yang tidak adaptif ya. Kita bisa melihat itu dari dua faktor. Satu faktor risiko, faktor yang memungkinkan munculnya perilaku maladaptif itu. Maladaptif artinya mengganggu fungsi keseharian, dan faktor protektif. Nah, masing-masing faktor baik risiko ataupun protektif ini kita bisa melihat dari aspek internal, eksternal, dan juga situasional ya. Misalnya apa? Faktor-faktor risiko dari faktor internal. Apakah anak-anak tersebut punya isu kesehatan mental tertentu? Lalu bagaimana coping stresnya? Bagaimana tingkat kecerdasannya? Bagaimana cara dia problem solving? Itu faktor-faktor internal dari individu. Faktor eksternal misalnya pola asuh, kemudian pola pengajaran pendidikan di sekolah, kemudian pola pertemanan ya. Faktor situasional misalnya putus pacar ya, atau mungkin lagi mengalami satu konflik dengan keluarga tertentu. Faktor-faktor ini yang kalau ini sumbunya bertemu satu sama lain bisa memunculkan yang namanya faktor resiko ini menjadi lebih besar begitu. Nah, perilaku yang tadi dijelaskan itu termasuk dalam perilaku self-harming ya, menyakiti diri sendiri. Tidak terjadi di saat yang bersamaan, tapi kenapa ini seolah jadi kayak menjadi tren ya. Kita melihat kalau ini kan terjadinya di anak SMP ya, memang berdasarkan penelitian juga bahwa perilaku self-harming itu biasanya muncul di early teens, jadi early teens, di usia SMP misalnya, usia belasan, begitu belasan. ya. Di mana remaja ini sedang mengalami yang namanya identity confusion, jadi bingung atas identitasnya, sehingga di masa-masa ini rentan sekali orang untuk melakukan trial and error, uji coba dan gagal. Apa yang dilakukan oleh teman-teman sekeliling, it feels right gitu, rasanya itu adalah benar, dan ketika tidak melakukan itu bisa mengalami perasaan terancam atas penerimaan sosial. Begitu, itu isu yang khusus pada remaja, sehingga makanya tadi kan kalau dari pernyataannya ibu dari yang di Bengkulu tadi, Bu Ainun, bahwa ya memang dari satu kemudian curhat ke yang lain, seolah mengalami perasaan yang kurang lebih sama apapun itu bentuknya, dan kemudian jadi tergerak untuk melakukannya lagi. Oke, itu ada 50 dengan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Melisa begitu ya. Apakah tapi dengan angka 50 itu kan banyak ya, meskipun tidak jangka waktu yang bersamaan. Apakah ini semuanya memiliki quote unquote gitu ya permasalahan yang sama? Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.